Filsafat Plato dan Aristoteles. A. Plato. 1. Latar belakang. Plato adalah salah satu murid dari Socrates yang taat di antara pengikutnya, yang pintar dan mempunyai pengaruh yang amat besar. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan raja. Kodrus, raja terakhir Athena, yang sangat dikagumi dan dicintai rakyat karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah pada masa itu. Ibunya bernama Periktione, keturunan Solon, tokoh legendaris dan negarawan agung Athena. Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles. Karena dahi dan bahunya yang amat lebar, dia memperoleh julukan Plato dari seorang pelatih senamnya. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata Platos yang berarti kelebaran. Dengan demikian, nama Plato berarti si lebar. Sejak kanak-kanak, ia telah mengenal Socrates yang akhirnya menjadi gurunya selama 8 tahun. Pada usia 40 tahun, ia berkunjung ke Italia dan Sicilia untuk belajar ajarannya Pythagoras. Sekembalinya dari sana, ia mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Ia memberikan pengajaran secara baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, utamanya bagi orang-orang yang ingin menjadi politikus. 2. Sumber filsafat Plato. Guru filsafat yang sangat dikagumi, dihormati, dan dicintai Plato ialah Socrates. Bagi Plato, Socrates adalah guru sekaligus sahabat. Karena itu, tak heran jika hampir seluruh karya filsafat Plato menggunakan metode Sokratik, yaitu metode yang dikembangkan oleh Socrates yang dikenal dengan nama metode dialektis. Metode tersebut terwujud dalam suatu bentuk tanya-jawab atau dialog sebagai suatu upaya untuk meraih kebenaran dan pengetahuan. Dari Socrateslah Plato mengenal nilai-nilai kesusilaan yang menjadi norma-norma dalam diri dan kehidupan manusia, dan etika saja lewat filsafat. Kemudian digunakannya untuk mengetahui segala sesuatu dan menetapkan hakikat dari segala sesuatu itu. Dunia ide. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajaran tentang dunia ide. Ia mengajarkan bahwa dunia yang kelihatan hanyalah merupakan bayangan dari dunia yang asli, kebenaran dan pengetahuan. Dari Socrateslah Plato mengenal nilai-nilai kesusilaan yang menjadi norma-norma dalam diri dan kehidupan manusia dan etika lewat filsafat. Kemudian digunakannya untuk mengetahui segala sesuatu dan menetapkan hakikat dari segala sesuatu tersebut, yaitu dunia ide yang abadi. Jiwa manusia berasal dari dunia ide yang terkurung di dalam tubuh, yang pada ujungnya keterasingan ini menimbulkan rasa rindu untuk kembali kepada surga-surga ide. Pemikiran Plato inilah yang pada akhirnya dapat menjembatani permasalahan lama, yaitu mana yang benar yang berubah-ubah atau disebut dengan Herakleitos, atau yang tetap dan disebut dengan Parmenides. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebutnya pengetahuan indera atau pengalaman, sedangkan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebut dengan pengetahuan akal. Sebagai penyelesaian atas persoalan yang dihadapi Plato tersebut, ia menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam dan berubah-ubah, dan dunia ide yang bersifat tetap, hanya satu macam dan tidak berubah.
Dunia pengalaman merupakan bayang-bayang dari dunia ide, sedangkan dunia ide sendiri merupakan dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Dengan demikian, dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas adalah disebut dengan dunia ide. Plato mengemukakan bahwa ajaran dan pemikiran Herakleitos itu benar, tapi hanya berlaku pada dunia pengalaman. Demikian pula pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku pada dunia ide yang hanya dapat dipikirkan oleh akal. Plato dengan ajaran ide ini berada di alam ide, bukan hasil abstraksi seperti pada Socrates. Ide itu umum, berarti berlaku untuk umum juga. Selain kebenaran umum, Plato juga berpendapat bahwa kebenaran yang khusus yaitu konkretisasi ide di alam ini. Pemikiran Plato terkait dengan Tuhan, ia mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas apabila tidak mengetahuinya, yaitu yang pertama, manusia mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Yang kedua, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara negatif, tidak ada ayat, tidak ada anak, dan lain-lain. Tuhanlah yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi mempunyai peraturan. Adapun dalam kefilsafatan, Plato membedakan filsafat atas 3 bagian sebagai berikut. Sub A, dialektika atau disebut dengan tentang dunia ide-ide atau pengertian-pengertian umum. Yang sub B, fisika, yaitu tentang dunia material. Dan sub C, etika, yaitu tentang kebaikan. Aristoteles dilahirkan di Sigeira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter pribadi di kerajaan Makedonia Amintas. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di sekolah akademia milik Plato selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Beberapa lama kemudian, ia menjadi pengajar di Akademia Plato untuk mengajar ilmu logika dan retorika. Selain itu, ia juga tercatat sebagai tutor atau guru Alexander, putra dari Philip, seorang jenderal besar di Makedonia. Alexander mendapat pengaruh yang banyak dari gurunya, tidak hanya ide dan rencananya, akan tetapi juga pola pemikirannya. 2. Realisme Aristoteles. Kecenderungan berpikir saintifik tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Jika dibandingkan dengan Plato tentang yang pandangan filsafatnya bersifat abstrak dan idealisme, maka orientasi yang dikemukakan Aristoteles lebih pada hal-hal yang konkret atau empiris. Berbeda dengan Plato tentang persoalan kontradiktif antara tetap dan menjadi, ia menerima yang berubah dan menjadi, yang bermacam-macam bentuknya, yang semua itu berada di dunia pengalaman sebagai realitas yang sesungguhnya. Itulah sebabnya filsafat Aristoteles disebut sebagai realisme. Meskipun 20 tahun menjadi murid Plato, Aristoteles menolak ajaran Plato tentang dunia ide. Menurutnya, tidak ada ide-ide yang abadi. Pemahaman Plato tidak lain adalah bentuk abstrak yang tertanam dalam realitas indrawi. Menurut Aristoteles, ajaran Plato tentang ide-ide merupakan interpretasi salah terhadap kenyataan bahwa manusia dapat membentuk konsep-konsep universal tentang hal-hal yang empiris. Untuk menjelaskan kemampuan itu tidak perlu menerima alam ide-ide abadi. Aristoteles menjelaskannya dengan kemampuan akal budi manusia untuk membuat abstraksi, untuk mengangkat bentuk-bentuk universal dari realitas empiris individual. Tidak hanya itu, Aristoteles juga menolak paham Plato tentang ide yang baik
dan bahwa hidup yang baik tercapai dengan kontemplasi atau pernyataan dengan ide yang baik tersebut. Ia beranggapan bahwa paham yang baik itu sedikit pun tidak membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana ia harus bekerja dengan baik. Apa yang membuat hidup manusia bermutu harus dicari dengan bertolak dari realitas manusia sendiri.